Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali Allah melimpahkan taufik untuk melanjutkan bacaan dari kitab Thabatu Aqidatis Salaf, keteguhan akidah salaf. Karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu taala. Kita masuk poin yang ke-12 tentang sebab-sebab kokohnya akidah salaf. Qala hafidhahullah Tani asyar i'tiqaduhum ay salaf annal masail i'tiqad minal imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi wal yaumil akhiri wa nahwi dzalika. Keyakinan mereka bahwa masalah-masalah i'tiqad dari iman pada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, hari akhir dan yang semisalnya, minal umuril lati ja'at bihar rusul, adalah diantara perkara yang didatangkan oleh para rasul semua. 12. Sekarang 12 atau 13? 12. Kalau salisa asyar 13. Antum berapa? 13 atau 12? 12, betul 12. Udah tabat tadi jadi goncang ini. Belajar tabat dulu nih. Jadi 12 ya. Sepakat. Bukan muraja, memang 12 ini muraja. Muraja pula 12. Ya, intinya para salaf meyakini bahwa perkara akidah ini adalah perkara yang didatangkan oleh para rasul semua rasul tanpa kecuali. Dan mereka sepakat wattafaqat kalimatuhum 'alaiha, kalimat mereka sepakat di atasnya, enggak ada perbedaan. Sabat di situ ya. Jadi akidah ini termasuk perkara sawabit. Sawabit itu teguh, memang tegar, kokoh, enggak pernah berubah. Enggak mengalami keguncangan, perubahan, penggantian, perubahan, perombakan. Jami'uha umurun sawabit. Jadi semuanya adalah perkara-perkara yang kokoh, yang sabit, yang tetap. Jamaknya sawabit. La yadkhuluha naskhun au tabdilun, enggak ada penghapusan, enggak ada penggantian. Atau yang semisal itu. Lianal aqidata, karena akidah laisat mimman yadkhuluhan naskh, bukan perkara yang bisa masuk padanya nasakh, penghapusan hukum. Kalau ada nasikh dan mansukh itu namanya fikih, ibadah, muamalah bisa. Tapi kalau akidah enggak. Akidah dari dulu satu. Karena akidah itu cuma berita ya, berita enggak berubah. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah bisa berubah sesuai dengan hikmah. Walihada fa inna kalimatal anbiya muttafaqah, oleh karena itu kalimat para nabi sepakat. Alaiha, di atasnya, min awalihim ila akhirihim, dari awal mereka sampai akhir mereka. Kama jaa fil hadits sahih, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al anbiya ikhwatun min allatin. Ada juga tanpa min ya, riwayat lain, al anbiya ikhwatu allatin.
para nabi itu saudara alat. Saudara alat itu saudara sebapak lain ibu. Itu namanya ikhwatu alat. Sebapak lain ibu. Maksudnya apa? Maksudnya akidah mereka itu satu. Jadi akidah ibarat bapak satu, tapi syariat mereka beda-beda. Nah itu ibarat ibu, ibunya beda-beda. Wa ummahatuhum syatta, ibu mereka beda-beda. Wa dinuhum wahid, tapi agama mereka satu. Akidahnya maksudnya. Dan pokok-pokok ibadah sama, tapi perinciannya beda. Itu yang ke-12 ya. Kenapa akidah salaf ini kokoh? Karena mereka meyakini perkara akidah itu adalah perkara thawabit, perkara yang enggak menerima apa? Nasakh dan tabdil, enggak menerima penghapusan dan penggantian. Dari dulu udah keyakinannya begitu. Para nabi semua akidahnya satu. Sekarang yang ke-13. Qala hafizahullah tsalitsu asyar wuduhu aqidatihim. Kejelasan akidah mereka. Jadi akidah salaf ini jelas, gamblang, terang, benderang. Wa yusruha, kemudian mudah. Akidah salaf juga mudah, tidak rumit, tidak sulit, tidak belit. Wa bu'duha anil ghumud, jauh dari kerumitan. Itu akidah salaf begitu. Akidah ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Bainamal aqaid al-ukhra, sementara akidah-akidah yang lain taroha yaktanifuha anwa'un minal ghumud. Kamu lihat diliputi dengan berbagai macam kerumitan. Wa adamul wuduh, enggak jelas. Wa katsiru minasyubuhat, banyak kerancuan, kesamaran. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas, enggak ada subhat. Tapi pengikut Ahlus Sunnah banyak yang masih ada subhat ya. Jangan dikira kalau udah ngaji sunnah semuanya udah jelas gitu, nggak ada subhat, nggak. Kita itu pasti ada subhat tuh di kepala, di pikiran kita, di akal kita. Masih ada subhat, cuma bedanya banyak atau sedikit. Saya pun masih banyak subhat. Ulama pun masih banyak subhat. Yang nggak punya subhat itu cuma Nabi Muhammad SAW. Yang punya kebenaran mutlak, yang ilmunya sempurna Allah. Kemudian di manusia itu cuma Rasulullah SAW yang maksum, nggak ada kesalahan dalam ilmunya. Adapun setelah Rasulullah pasti ada kesalahan, pasti ada subhat. Nah, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada subhat akidahnya. Orangnya bisa jadi masih ada subhat. Ya makanya orang-orang yang mengikuti sunnah, belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus terus belajar sampai betul-betul memahami persis seperti yang diajarkan Rasul SAW. Kalau tidak lengkap kita belajar, masih tersisa subuhat. Itu pasti. Makanya subuhat itu sesuatu yang otomatis ada. Adapun kebenaran itu sesuatu yang harus diupayakan. Maka kalau kita lahir nggak berupaya mencari kebenaran, hidup kita penuh dengan subuhat. Sama dengan tauhid dengan syirik. Syirik itu sesuatu yang otomatis. Bayi lahir itu tiba-tiba tahu syirik aja gitu. Walaupun nggak sesuai fitrah, tapi lingkungannya udah terlalu parah. Kesyirikan di mana-mana. Minimal syirik asghar pasti ada. Nah, untuk bisa menjadi ahli tauhid itu harus apa? Berusaha, diupayakan. Kalau nggak mau belajar, nggak bakal bisa menjadi ahli tauhid. Kalau nggak mau belajar, nggak bisa menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang maksimal gitu. Mungkin bisa secara global, tapi secara rinci masih banyak kesalahan.
Jadi akidah lain, akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak subuhat, banyak kerancuan, kesamaran, kebingungan, kebimbangan, keraguan. Amma aqidatu ahli sunnati wal jamaati, adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fayawadihatun, maka dia sangat jelas, wuduha syamsi, seperti jelasnya matahari, fi rabi'atin nahari, di tengah hari, di tengah siang. Kalau kita bilang siang bolong. Kalau siang rapet enggak? Siang bolong itu apa sih? Enggak ada awan kali ya. Kalau ada awan rapet, ketutup mataharinya, jadi enggak begitu jelas mataharinya. Wahya taktasibu wuduhaha min wuduhi mamba'iha wa masdariha. Dari mana kejelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diperoleh? Semua itu diperoleh dari kejelasan sumbernya dan asalnya. Karena sumbernya dari Allah yang maha benar, maka semuanya benar. Sumbernya melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak ada kekeliruan di dalamnya, maka hasilnya pun jelas. Coba bandingkan dengan akidah ahli batil, ahli bid'ah wal furqah. Akidah mereka gunjang ganjing, nggak mapan, nggak sabat. Kalau orang Jawa bilang isu delay sore tempe, tahu? Pagi kedelai, sore sudah jadi tempe, gampang berubah. Jadi akidah ahlu bid'ah begitu, nggak jelas. Jahmiyah bilang begini, Mu'tazilah bilang enggak begitu, yang betul begini. Asy'ariyah enggak, yang betul begini. Udah bantah-bantahan mereka, enggak selesai sampai hari ini. Enggak pernah selesai karena memang itu produk akal. Namanya produk akal yang enggak pernah mapan. Sama akal itu di hati. Hati itu dinamakan hati karena berbolak-balik, qalbun yataqallabu. Gampang berbolak-balik, itulah hati manusia. Makanya hati kita pun kalau tidak ditambatkan pada akidah yang mapan, hati kita gampang goyah. Sampai kita tambatkan hati di akidah yang mapan ini, baru hati bisa tenang. Makanya orang yang nanti dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang berjiwa tenang, itu orang-orang yang akidahnya sabat. Kalau akidahnya gonjang-ganjing enggak. Kalau akidahnya gampang berubah enggak. Mereka enggak akan pernah memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dari hati yang tenang. Hati yang tenang dari akidah yang mapan, yang tidak gampang berubah. Wa fi hada yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitabih. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya As-Sawa'iq atau Sawa'iqul Mursalah, petir yang dikirimkan. Itu judul kitabnya, petir yang terkirim. Untuk siapa? Untuk Mu'tazilah atau Jahmiyah. Jadi ini kitab isinya bantahan terhadap ahlu ta'til. Beliau menyatakan di dalam menjelaskan akidah ini, akidah yang benar ini dan kejelasannya, karena kejelasan sumbernya. Kata beliau, Mathalu da'i syamsi, mithlu da'i syamsi, seperti sinar matahari. Lil basari, bagi mata. Mata siapa yang mengingkari sinar matahari? Kalau mata masih bisa melihat, pasti tidak ada yang mengingkari sinar matahari. La yalhaquha iskalun, tidak diikuti oleh kemuskilan, permasalahan gitu. Jelas, sangat jelas. Wala yughayyiru fihi wajhu dalalatiha, dan tidak berubah dalam sisi pendalilannya. Ijmalun, secara global. Wala ya'riduha tajwizun wa ihtimalin,
dan tidak didatangi oleh kemungkinan-kemungkinan. Sudah pasti nggak ada kemungkinan-kemungkinan. Kalau orang jawab masih ngomong masih pakai kata mungkin, berarti belum pasti. Besok berangkat mungkin, belum pasti. Makanya kalau bilang sesuatu yang sudah terjadi jangan bilang mungkin. Mungkin ini sudah takdir. Nah, berarti belum pasti. Antum ragu dengan takdir. Ragu dengan takdir itu tidak beriman ya. Bahaya itu, bisa kafir. Jangan bilang mungkin. Mungkin ini takdir, enggak boleh. Kalau udah terjadi ya, jangan bilang mungkin. Tapi katakan apa? Qaddarallah, sudah Allah takdirkan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Jadi enggak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Karena sudah pasti, sudah paten. Talijul asma'a bila istidzan, masuk ke dalam pendengaran tanpa izin. Saking jelasnya gitu. Wa tahullu minal uqul mahalal ma' az-zulal minas sadi ad-dham'an. Menempati akal seperti air menempati orang yang haus. Jadi sangat mudah menyerap gitu. Fadluha ala adillatil uqul wal kalam, keutamaannya dibanding dengan dalil-dalil akal dan kalam, ilmu kalam. Kafadlillahi alal anam, seperti keutamaan Allah dibanding manusia. Kan begitu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu milik siapa? Allah. Sumbernya dari mana? Allah. Kalau ilmu kalam, akidahnya ahli bid'ah dari mana? Dari akal. Maka perbandingan akidah Ahlussunnah dengan ahli bid'ah seperti perbandingan Allah dengan manusia, jauh. Makanya bodoh sekali kalau orang malah mengambil akidahnya manusia. La yumkin ahadun an yakdaha fiha qadhan, tidak mungkin seseorang bisa mengkritik akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kritikan yuqi'u fil labsi, yang bisa menjerumuskan ke dalam kesamaran. Illa in amkanahu an yakdaha bidzahirah sahwan fi tulu'i syamsi, kecuali kemungkinan bisa mengkritik terang benderangnya siang hari ketika terbit matahari. Siapa yang bisa mengingkari itu? Gak ada. Begitulah kebenaran yang ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gak ada yang bisa mengingkari. Makanya orang-orang yang mengingkari itu hanyalah orang-orang sombong. Orang-orang yang memang mengingkari kebenaran padahal sudah jelas. Dulman wa uluwan, karena kedoliman dan kesombongan. Faladhi yuridu an yakdaha fil aqidah as-sahihah, orang yang ingin mengkritik akidah yang benar, yang selamat, al-ma'khudah minal kitab wa sunnati, yang diambil dari Alkitab dan as-sunnah. Mathalu rajulin, permisalannya seperti seorang laki-laki, ya'ti ilan nasi, datang kepada manusia, fi wasatin nahari, di siang hari, di tengah siang, wa yaqulu lahum, kemudian dia berkata kepada mereka, uridu an utsbita lakum, aku ingin menetapkan untuk kalian, al-an, saat ini, annal waqta lailun, ini adalah waktu malam, bukan siang. Bisa diterima enggak? Datang siang-siang bilang aku akan menetapkan buat kalian sekarang ini adalah malam. Ya enggak bisa. Terlalu jelas matahari, sinar matahari terlalu terang untuk dikatakan malam. Itu kalau datangnya di ruang terbuka. Tapi kalau datangnya di dalam mall mungkin bisa ya. Zaman dulu belum tergambar tempat yang tertutup semuanya. Jadi kalau sekarang di dalam mall orang nggak ngerti ini siang atau malam, nggak sadar. Oh baru jam 12. Ini 12 malam apa siang? Kadang nggak bisa membedakan.
Hada mathalun liman ya'ti wa yuridu an yushakkika fi sihhatil aqidah. Inilah permisalan bagi orang yang datang dan ingin untuk membuat keraguan pada akidah yang sahih. Akidah udah jelas sekali, tiba-tiba datang itu enggak betul, itu salah, yang betul begini. Enggak bisa diterima ya. Orang-orang yang cerdas enggak bisa menerima itu. Yang bisa menerima paling orang-orang yang enggak mau mikir. Orang-orang yang agak dungu. Jadi akidah yang benar, yang selamat dari berbagai kekurangan diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Nabi SAW. Gak mungkin bisa dikritik dengan kesamaran, kerancuan, keraguan. Wal amru kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Perkaranya seperti firman Allah, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya tidaklah buta pandangan-pandangan matanya, walakin ta'mal qulubu, tapi yang buta itu hati. Iya. Kalau perkaranya hati memang bisa orang tertipu. Kalau hati itu buta ya dibilang ini salah padahal benar bisa itu. Karena hatinya gelap. Tapi kalau masalah pandangan mata selama masih sehat matanya nggak bisa ditipu. Ini siang nggak bakal ini malam. Jelas itu. Tapi kalau masalah hati memang banyak yang udah mulai buta. Jadi bukan matanya yang buta tapi hatinya yang buta. Allati fi sudur, yang di dalam dada. Itulah masalahnya ya. Kenapa banyak orang nggak mau ikut akidah sunnah, akidah salaf ini? Karena barangkali mata mereka, mata hatinya belum terbuka. Masih gelap. Masih tertutup oleh kabut syubhat yang begitu tebal. Kemudian yang ke-14, lumayan panjang ini. Baca aja, nggak selesai balik lagi. Murojaah. Rabi' Ashar. Fi sabati ahli akidah. Tentang kokohnya pemilik akidah ini. Wasalamatihim minal inhiraf, dan selamatnya mereka dari penyimpangan. I'tibaruhum wa ti'aduhum bihali ahli ahwa. Jadi kenapa pemilik akidah salaf ini mereka selamat dari penyimpangan? Di antara sebabnya karena mereka mengambil pelajaran, i'tibar. Mereka mengambil ibrah, pelajaran. Itti'ad, mengambil nasihat. Dari mana? Dari keadaan ahli ahwa, pengekor hawa nafsu, ahli bid'ah. Dengan menyaksikan kondisi ahli bid'ah, mereka dapat pelajaran. Wih, ngeri banget akidah seperti itu. Jangan sampai saya punya akidah yang sesat seperti itu. Begitu. Jadi itu yang diantara yang membuat mereka selamat dari penyimpangan. Karena mengambil pelajaran. Kalau orang hidup gak ngambil pelajaran, itulah orang-orang yang akan terkumpul dengan orang-orang yang tersesat ya. Naudzubillah min dzalik. Wa qadiman qila, dulu dikatakan as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari yang lain. Jadi bisa ngambil pelajaran dari kesalahan orang, itu orang hebat tuh, orang bahagia. Jadi kalau ada orang salah, kemudian celaka, misalnya salah makan, kemudian keracunan. Kemudian ada orang, masa kayak gitu bisa keracunan? Coba saya makan, keracunan juga. Betul, ternyata memang meracuni. Ini orang cerdas nggak? Ini orang dungu. Orang yang punya akal bisa ngambil pelajaran, maka melihat orang keracunan ya sudah, sebabnya makan ini sudah, nggak akan dicoba. Ya, tidak akan dicoba. Yang berani coba-coba itu karena apa? Akalnya agak konslet ya, nggak beres. Ada yang konslet atau nggak nyambung. Nah, akal ini jaringan listriknya banyak nih, syaraf listrik ini banyak yang konslet ya. Jadi orang bahagia itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Jadi melihat kesalahan orang jangan ditiru.
Ada nggak sekarang ada orang salah ditiru? Banyak. Itulah orang-orang yang dungu. Fa'alul ahwa alladzi taraku alkitab was sunnah. Ahli ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlu bid'ah yang mereka meninggalkan Quran dan sunnah dengan sengaja. Aurathahum hadat tark tadabduban. Peninggalan mereka terhadap Al-Quran dan sunnah ini mewariskan kepada mereka tadabduban. Tadabduban itu pelin-pelan. Wanhirofan dan penyimpangan, watanakulan dan gampang pindah, gonta-ganti, watiroban guncang, guncang itu gemetar, tirob guncang, itu saking banyaknya ganti sampai gemetar gitu. Wabu dan anil istiqror, dan jauh dari kemapanan, wasabat dan keteguhan. Itu dampak dari apa? Meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Udah pasti begitu. Quran dan Sunnah kok ditinggalkan, ya udah siap sengsara ya. Siap terombang-ambing oleh kebingungan. Siap terombang-ambing oleh pikiran manusia yang gak jelas, ujungnya gak ada. Wala tajidu li sahibi hawa sabatan. Pengikut hawa nafsu tidak kamu dapati mendapatkan kekokohan, keteguhan. Enggak ada pengikut hawa nafsu kok sabat. Tidak mendapatkan istiqroron, kemapanan. Wa innama hum daiman wa abadan fi tanakkulin. Mereka senantiasa dan selamanya dalam perpindahan. Wa angkuluhuna nukulan. Di sini akan aku nukilkan beberapa nukilan dari ahli ilmu tentang sifat keadaan dalam mensifati keadaan ahli ahwa, pengikut hawa nafsu. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, ahlul kalami aktsarun nasi intiqalan. Ahli kalam adalah manusia yang paling banyak berpindah-pindah. Min qaulin ila qaulin, dari satu pendapat kepada pendapat yang lain. Wa jazman bil qauli fi maudhi'in. Kemudian memastikan dengan suatu pendapat dalam satu tempat. Wa jazman binaqidihi, kemudian memastikan dengan lawannya dan membatalkan atau bahkan mengkafirkan pengucapnya di tempat yang lain. Masya Allah. Itu ahli bid'ah begitu. Di sini bilang A, di sana bilang A itu kafir. Luar biasa. Dan itu terjadi. Ini nyata nih berdasarkan fakta. Wa hada dalilu adamil yakin. Ini bukti mereka itu sebenarnya tidak yakin. Orang kalau yakin enggak sampai berpindah-pindah begitu. Final iman kama qala fihi, karena keimanan seperti yang dikatakan oleh Kaisar lama sa'ala Abu Sufyan, Heraklius dulu ketika bertanya kepada Abu Sufyan, seorang Arab yang belum masuk Islam, itu ditanya tentang orang-orang yang masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan, kata Heraklius, hal yarji'u ahadun minhum, apakah ada salah seorang dari mereka yang rujuk, maksudnya murtad lagi dari agamanya, sakhtatan lahu, karena enggak suka, bada'an yadkhula fihi, setelah masuk ke dalamnya dan masuk Islam ternyata enggak enak, kemudian keluar lagi. Apakah ada pengikutnya yang begitu? Abu Sufyan bilang, la, tidak. Enggak ada yang murtad. Maka kata Heraklius, wa kadzalikal iman, begitulah iman.
idza khalata basyasatuhu al-quluba, apabila kelembabannya, apa basyasanya, keindahannya, apabila keindahannya telah masuk ke dalam hati, la yaskhatuhu ahadun, enggak ada seorang pun yang membencinya, enggak akan. Kalau orang sudah merasakan indahnya iman, padahal ini orang kafir nih bisa bilang begitu. Mengakui artinya ya, orang masuk Islam itu memang indah. Fahada fihi ibrah, maka di sini terdapat pelajaran, wa'idhah dan nasihat. Min hali ahlil ahwa, tentang kondisi pengekor hawa nafsu. Annahum la qarara lahum wala thabat, mereka tidak menetap dan tidak mapan. Wa annahum daiman wa abadan fi tanakkulin wa tirabin, mereka selalu dan senantiasa berpindah-pindah dan goncang. Wa mimma wasafa bihi ahlul ilm, dan diantara yang disifatkan oleh ahli ilmu tentang ahli ahwa, wa bayyanu fihi halahum, dan mereka menjelaskan keadaan mereka, adalah perkataan Abil Mudhaffar As-Sam'ani fi ma naqalahu anhu At-Taimi wa Ibnul Qayyim. Ini dinukil oleh At-Taimi dan Ibnul Qayyim rahimahumullah. Abul Mudhaffar As-Sam'ani berkata, wa ma idan nadarta, adapun jika kamu melihat ila ahlil bid'ah, kepada ahli bid'ah, jamak dari bid'ah, bid'ah. Ra'aitahum, kamu melihat mereka mutafarriqina, berpencar, berpecah belah, mukhtalifina, berselisih, syi'an, hampir tidak kamu dapati dua orang di antara mereka satu jalan. Hampir semua orang punya jalan sendiri gitu. Itu contoh ahli bid'ah. Kenyataan yang ada pada ahli bid'ah. Jadi dalam masalah akidah hampir nggak ada yang sama ya mereka. Semuanya punya ide sendiri-sendiri. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan, sebagian membid'ahkan yang lain. Bal yartakuna ila takfir, bahkan naik sampai ke level pengkafiran. Nggak cuma bid'ah tapi kafir. Dituduh selain dia adalah kafir. Yukafirul ibn abahu, anak bisa mengkafirkan bapaknya. Itu ciri-ciri ahli bid'ah begitu. Wal akhu akhahu, saudara mengkafirkan saudaranya, tetangga mengkafirkan tetangganya. Wa tarahum abadan, dan kamu lihat selamanya fi tanazu'in, dalam persengketaan, wa tabagudin, saling membenci, wa ikhtilafin, perselisihan. Tangqadi a'maruhum, habis umur mereka, walam tattafiq kalimatuhum, dan tidak pernah sepakat perkataan mereka. Jadi habis umur sampai mati berselisih. Itulah ahli bid'ah. Ahlu sunnah tidak begitu. Makanya ini sekaligus pelajaran bagi semua ahlu sunnah. Semua ahlu sunnah jangan gampang berselisih, apalagi hanya karena isu, hanya katanya dan katanya kemudian mengambil sikap. Jangan. Berikan udzur kepada saudara kita. Milikilah hati yang husnudon kepada saudara kita. Jagalah persatuan, karena ini merupakan prinsip dalam Islam. Jumat yang lalu saya bicara tentang persatuan. Ada yang ingat gak khutbah? Persatuan itu salah satu prinsip dalam Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka kalau orang mengaku ahlu sunnah tapi gampang berselisih dengan sesama ahlu sunnah, ketahuilah dia bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah itu cirinya suka bersatu di atas sunnah. Kalau sesama sunnah kok saling mentahdir, saling mencaci, memaki, memusuhi, membenci, meninggalkan, memboikot, itu bukan ciri ahlu sunnah. Ketahuilah itu. Kalau antum yang ditahdir, antum yang dibenci, antum yang dijauhi, biarkan, tidak masalah. Yang penting aku menganggap dia tetap teman. Yang membenciku masih kawan, selama di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu prinsip yang betul begitu. Jadilah korban ya, orang yang terdolimi, jangan menjadi orang dolim. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi wasfihi li ahlil hawa, tentang pensifatan beliau terhadap ahlil hawa.
Wa aidan lil mukhalifuna li ahli hadis, demikian juga orang yang menyelisih ahli hadis, hum madannatu fasadil a'mal, mereka adalah tempatnya orang yang rusak amal-amal mereka. Berani menyelisih ahli hadis, rusak pula amalnya padahal akidahnya. Jadi tadinya menyelisih dalam apa? Akidah. Lama-lama terbukti dalam amal. Ima an su'i aqidatin wa nifakin, bisa jadi karena kerusakan akidahnya atau karena kemunafikan. Wa imma an maradin fil qalb, atau bisa jadi karena penyakit yang ada dalam hati, wa dha'fi imanin, dan lemahnya iman. Fa fihim min tarkil wajib, di antara ahli bid'ah ada yang meninggalkan kewajiban, mulai dari meninggalkan sholat berjamaah sampai meninggalkan sholat walaupun nggak berjamaah. Ini ahli bid'ah ada yang begitu. Ahlu sunnah ada nggak? Kalau ada berarti dia bukan ahlu sunnah yang serius, hanya ngaku-ngaku ahlu sunnah. Meninggalkan kewajiban, wa'tidaul hudud, melampaui batasan-batasan Allah, wal istighfaf bil huquq, meremehkan hak-hak orang lain, wa qaswatul qulub, keras hati, ma huwa dhahirun likulli ahad, yang dia sangat jelas nampak pada setiap orang pengikut bid'ah. Rata-rata begitu pengikut bid'ah. Lihat hatinya yang keras, yang begitu kasar terhadap ahlu sunnah wal jamaah, yang kemudian mungkin tidak melaksanakan kewajiban, baik kewajiban kepada Allah atau kewajiban kepada orang, kepada istri misalnya. Jadi banyak ketimpangan dalam amal. Gara-gara apa? Rusak akidah, ada kemunafikan. Gara-gara apa? Tidak maksimal dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelemahan iman ya, kelemahan hati. Karena kalau akidah salah itu nggak bakal kuat akidahnya. Kalau kita mau punya akidah yang kuat tuh harus betul dulu akidahnya. Contoh, orang yang meyakini Allah di mana-mana, padahal Allah di atas arsy. Terus dia nyembah siapa kalau gitu? Dia nyembah yang di mana-mana, siapa itu? Barangkali setan. Naudzubillah min dzalik. Setan di mana-mana. Makanya bahaya orang yang tidak tahu akidah yang benar. Dia yang sesembahnya aja nggak tahu siapa yang disembah sebenarnya, nggak benar. Karena nggak tahu sejatinya seperti apa, bagaimana, ketika tidak mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wa amatu syuyukhihim, dan kebanyakan guru-guru mereka yurmauna bil adzaim, dituduh dengan dosa-dosa besar. Itu ahli bid'ah tuh. Ada saja dosa besar terjadi pada pembesar-pembesar mereka. Seperti Syiah misalnya. Banyak itu pelecehan terhadap, mereka menghalalkan nikah mut'ah ya kan. Pelecehan banyak. Bahkan pelecehan terhadap anak kecil ya. Pedofil ada pada orang-orang Syiah. Kelainan seksual gara-gara kelainan akidah, penyimpangan seksual. Wa in kana fihim man huwa ma'ruf bizuhdin wa ibadah, walaupun di kalangan mereka dikenal ada yang dikenal apa? Zuhud dan ahli ibadah. Tapi nanti menyimpang di sisi yang lain. Dia rajin sholat, rajin puasa, tapi dia menipu dalam berdagang, ada saja begitu. Atau dia kasar kepada istrinya misal, dan itu terjadi. Itu semua karena kekeliruan akidahnya. Kemudian fafi zuhdin ba'dil amah, di dalam zuhudnya sebagian orang umum dari ahlu sunnah dan ibadahnya, ma huwa arjahu mimma huwa fihi, apa yang lebih bagus daripada yang dia ada padanya. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang diketahui bahwa al ilma aslul amal, ilmu itu adalah pokok dari amal, dasar dari amal.
Wasihatul usul dan kebenaran pokok itu mengharuskan kebenaran cabang. Kalau ilmunya udah salah, akidah bagian dari ilmu tuh. Iman tuh ilmu. Ilmunya udah salah, maka amalnya pasti menyimpang. Demikian wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.